Paling tidak apa-apa menggunakan password kan. Kalau misalnya kita safety, kita kan dijauhkan dari ancaman-ancaman. Halo, saya Ayu Lestari. Ya, selamat siang. Nama saya Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Radar Garut. Saya Hugo Simbolon, biasa dipanggil Hugo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Nisa atau Dion. Halo, saya Mildan dari ayobandung.com. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Fatona. Halo, nama saya Ricky. Baru pertama kali kemarin ya denger digital security itu. Ternyata itu benar-benar gampang banget data kita disadap orang. Digital security itu udah kayak semacam kita sebagai anak di era digital tuh kalau sampai luput untuk tahu digital security rasanya terancam hidupnya. Sebelumnya saya sudah cukup familiar dengan digital security karena sebelumnya saya mendapatkan pelatihan mengenai keamanan digital untuk aktivis. Sempatlah mendengar, apalagi kan kalau di negara-negara lain sudah mulai security cyber dan lain-lain. Pernah kenalan sebelumnya. Karena dulu, kenapa pernah kenalan? Karena saya pernah mengalami kebocoran data itu. Awalnya dari sosial media. Familiar sih belum ya, cuman mungkin ada beberapa yang kalau bermain di dunia digital itu ya tetap harus memiliki keamanan gitu. Ya, semuanya kan dimulai dari email kita ya. Kita bikin akun, terus juga password. Untuk menerapkan hanya kan dasar ya, kayak kita tuh menggunakan pola atau kata sandi atau spesifik sendiri sih belum sih kayaknya. Sejauh ini saya untuk tiap aplikasi yang berbasis data gitu, maksudnya berbasis data tuh kayak ada data pribadi saya gitu, ada foto-foto saya, sebaiknya diaktifkan itu authentication verification-nya. Udah menerapkan tapi baru yang kayak verifikasi 2 langkah kayak gitu. Paling tidak apa-apa menggunakan password kan. Untuk mengamankan jejak digital saya, salah satunya adalah untuk tidak pernah mengunggah foto pribadi ke akun-akun media sosial atau membatasi orang-orang untuk dapat nge-tag saya di media sosial. Kalau untuk jurnalis juga karena kita pegang data narasumber, itu juga kan data yang harus dijaga ya. Kalau misalkan nggak aware terhadap digital security kan nanti juga data narasumber yang kita wawancara atau data liputan kita bisa bocor. Terlebih ketika profesi kita jurnalis yang memang sehari-hari di lapangan, terus rentan juga berbenturan dengan pihak-pihak lain, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan hasil-hasil kerja jurnalistik kita. Itu jadi saya menekankan ya ini sangat penting baik secara individu maupun sebagai profesi saya sebagai jurnalis. Apalagi kan di era sekarang kan banyak menggunakan digital loh. Jadi ketika kita menggunakan itu harus pintar-pintar lah dan kita harus punya keamanan dan safety yang lebih gitu kan untuk keamanan kita sendiri. Ya, untuk kepentingan pribadi jelas ya, karena kayak email tadi yang dicontohin, ya jangan sampai data kita keluar dan disalahgunakan orang lain gitu. Iya, terlebih kan seorang jurnalis itu bertemu beberapa pejabat ya. Bukan hanya pejabat, mengungkap kasus juga gitu kan. Itu datanya emang benar-benar secret gitu loh. Jadi seorang jurnalis juga sangat perlu menerapkan digital security di diri masing-masing ya. Mulai saat ini sebaiknya kita melakukan pengamanan terhadap aset-aset digital kita, karena secara tidak sadar itu memungkinkan kita menyebabkan kita, keluarga kita, atau bahkan jaringan kita atau lingkaran kita itu terkena dampak. Jangan lupa untuk mengecek history jejak digital kita, baik itu di media sosial atau ketika berbincang dengan orang lain gitu. Saran saya kepada teman-teman jurnalis,
coba luangkan dulu waktu 2 atau 3 menit, lihat dan baca-baca tentang digital security, teman-teman akan paham bahwa di situ digital security itu sangat penting bagi kita gitu. Terutama yaitu tadi untuk menjaga data-data pribadi, terus handphone kita dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita safety, kita kan dijauhkan dari ancaman-ancaman. Jadi mulai hari ini ya mulai kenalan sama digital security, kemudian bukan hanya kenalan tapi praktek, meskipun prosesnya lama, sedikit-sedikit diperbaiki, pada akhirnya juga jadi bisa lebih aman gitu.